Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam latihan fisika pada episode 11 atau video ke-11. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada kapasitor. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada kapasitor dan listrik statis. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah kapasitor diberi muatan 10 nanocoulomb, diberi tegangan 100 volt. Berapakah kapasitasnya dan tenaga yang tersimpan atau energi yang tersimpan? Kita bahas bersama-sama, ya. Maka dengan demikian inilah yang diketahui dalam soal. Maka mencari kapasitasnya dulu dari muatannya, persamaannya menjadi C sama dengan Q per V. Maka Q-nya sudah ada, V-nya sudah ada, maka 100 nano dibagi dengan 10 nano dibagi 100 sama dengan 10 pangkat negatif 10, ya. Masih ada 1/10. Ini 10 pangkat negatif 9, maka ditambah negatif 1. Sehingga C-nya sama dengan 100 kali 10 pangkat negatif 12. Jadi ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat negatif 12, masih ada tetap 10 pangkat negatif 10, maka C-nya sama dengan 100 picofarad. Pico adalah 10 pangkat negatif 12. Yang pertama ketemu C-nya, maka energinya sama dengan setengah CV kuadrat, maka setengah Q per V, ya. Dikalikan dengan V kuadrat, maka V kuadrat dengan V masih ada V, setengah QV sama dengan setengah dikalikan 10 nano dikalikan 100 adalah 500 nano, maka dengan demikian ada 10 pangkat negatif 7 dari 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat negatif 9, maka 5 kali 10 pangkat negatif 7, yang sesuai adalah jawabannya B. Itulah cara mengerjakan soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Dua kapasitor dirangkai seri 15 mikrofarad dan 30 mikrofarad. Dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Berapakah energi yang tersimpan di dalamnya? Maka pembahasannya C1-nya 15 mikrofarad, C2-nya 30 mikrofarad dengan tegangan 6 volt, maka W sama dengan setengah CS dikalikan V kuadrat, maka setengah dikalikan yang serinya adalah perkalian di atasnya, yaitu C1 dikalikan C2 dibagi dengan jumlah dari keduanya dikalikan V kuadrat. Maka sama dengan setengah dikalikan 15 mikro dikalikan 30 mikro dibagi dengan 15 mikro ditambah 30 mikro. Maka ini adalah 45 mikro, ini juga 450 mikro kuadrat dibagi dengan 450 mikro dikalikan dengan 6 kuadrat, maka 450 mikro dibagi 45 dikalikan 36. Ini hasilnya 10 mikro, ya. 36 dibagi 2 adalah 18, maka ketemunya 180 mikrojoule atau 18 kali 10 pangkat negatif 5. Maka jawabannya adalah yang E, ya. 18 kali 10 pangkat negatif 5. Ini adalah 10 pangkat 6, ini adalah 10 pangkat 1, masih ada negatif 5. Kita lihat pada soal nomor 3. Bila kapasitor keping sejajar diketahui nilai luas, jarak antar keping, tetapan dielektrik, ya, di antara keping-keping dan tebal keping adalah berturut-turut A, B, C, D. Maka kapasitas kapasitor itu akan bertambah nilainya bila, nah, apakah 1, apakah 2, apakah 3 dan 4?
Inilah yang harus dilakukan untuk diteliti bersama-sama. Maka dengan demikian A luas keping, B jarak antar keping, C tetapan dielektrik, D adalah tebal keping. Persamaannya menjadi ya bahwa C sama dengan K epsilon 0 A dibagi dengan D, C-nya adalah ketetapan dielektrik, A-nya adalah luas keping. Kemudian B-nya adalah tebal kepingnya, ya. Jarak antar kepingnya. Maka dengan demikian, ya, persamaannya menjadi C epsilon 0A dibagi dengan B. Ya, maka dengan demikian C berbanding lurus dengan C kecil atau luasnya, kemudian dengan luas kepingnya, kemudian dengan tetapan dielektriknya berbanding terbalik dengan seper B-nya. Maka dengan demikian untuk menambah besarnya kapasitor adalah 1 dan 3. Satunya adalah A, luas kepingnya. Kalau A-nya semakin besar, maka C-nya semakin besar. Kemudian C adalah tetapan dielektrik. Kalau K-nya semakin besar, maka kapasitasnya juga semakin besar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 2. Kapasitas kapasitor dapat diperbesar dengan cara: 1. Ruang antar lempeng diisi minyak, berarti diisi dielektrik. Luas penampangnya diperbesar, ya. Jarak kedua lempeng diperbesar. Kemudian pasangan dengan berpasangan paralel pada beberapa kapasitor. Mana yang benar dari 1 sampai 4? Maka dengan demikian kita lihat pada C0-nya sama dengan E0 ke A dibagi dengan D, maka C-nya juga sama, K epsilon 0 A dibagi dengan D, kemudian C sama dengan K C0, ya. Yang terakhir, maka dengan demikian C berbanding dengan K, C0 berbanding dengan A, ya sama saja, ya. Kemudian C0 berbanding dengan seperti. Maka dengan demikian pada rangkaian paralel adalah N dikalikan C, berarti menjadi diperbesar. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang E, 1 sampai 4 memenuhi syarat. Kita lihat pada soal nomor 5. Kapasitas C1 dan C2 dipasang paralel, masing-masing 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Pada ujung-ujungnya diberikan tegangan 12 volt. Maka inilah pernyataan dari 1 sampai 4. Mana yang benar kita teliti semua. Sekarang kita bahas bersama-sama. C1-nya 2 mikrofarad, C2-nya 4 mikrofarad dengan 12 volt. Maka CP-nya berapa? Kita ambil CP-nya dulu, ya, rangkaian paralelnya, sehingga CP sama dengan C1 ditambah C2. Maka ketemunya adalah 6 mikrofarad. Jadi 2 mikro ditambah 4 mikro. Nah, belum sampai kepada pernyataan 1. Masih kelengkapannya harus dipenuhi, ya. Kemudian nomor 1 menjadi benar. Karena apa? Penggantinya 6 mikrofarad, maka nomor 1 juga mikrofarad atau 6 mikrofarad, maka pernyataan 1 sesuai, maka benar adanya. Kemudian kita lihat Q1, Q2 dengan Qp berapa, maka dengan demikian Q1 sama dengan, ya, sama dengan C1 V1, 2 mikro kali 12, 24. Kemudian Q2 yang ditanya adalah Q2 pada pernyataan 2, C2 V2 sama dengan 4 mikro kali 12, 48 mikrokolom. Maka pernyataan 2 dengan jawabannya sesuai, maka nomor 2 benar. Sekarang pada Q3, walaupun tidak dicari harus dihitung, maka dengan demikian pada Q3 adalah yang totalnya, maka 6 mikro dikalikan 12 sama dengan 72 mikrokolom. Sekarang pernyataan ketiga, maka ada usaha 1, usaha 2 dengan usaha pada P.
atau pada paralelnya. Maka dengan demikian W1 sama dengan setengah C1 V1 dikuadratkan, sehingga setengah dikalikan 2 mikro dikalikan 12 dikuadratkan, maka ketemunya 144 mikrojoule ya, atau sama dengan 1,44 kali 10 pangkat negatif 4 joule. Berarti pernyataan 3 sesuai dengan jawabannya, maka nomor 3 adalah benar. Sekarang kita ambil pada W2 juga masuk pada pernyataan keempat, maka dengan demikian 4 mikro dibagi 2 adalah 2, maka 12 adalah 144 dikalikan 2, ketemunya 288 mikrojoule, atau W2 nya sama dengan 2,88 kali 10 pangkat negatif 4 joule. Maka pernyataan dengan jawaban tidak sesuai, maka nomor 4 tidak memenuhi syarat, sehingga jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3 ya. Maka dengan demikian inilah keseluruhan perhitungannya, bahwa total energinya pada rangkaian tersebut adalah 432 mikrojoule, atau sama dengan 4,32 kali 10 pangkat negatif 4 joule. Maka dengan demikian jawaban sesuai adalah 1, 2, dan 3, atau jawabannya adalah A. Itulah pada soal nomor 5, hati-hati menghitungnya, hati-hati mengambil persamaannya. Maka kalau teliti menghitungnya, maka akan tercapai tujuan pada soal nomor 5. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada soal nomor 6. Dua buah kapasitor identik mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 10 volt. Bila hanya salah satu saja yang dihubungkan dengan baterai 10 volt, energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah E. Ini untuk satu kapasitor. Ya, boleh kapasitor pertama, boleh. Maka kita disuruh menghitung energi seluruhnya setelah diserikan. Maka dengan demikian ya, rangkaian seri dua buah kapasitor identik, maka C1 sama dengan C2 sama dengan C, V1 nya adalah 10 volt, usaha pada C1 adalah E, berapakah usaha seluruhnya pada rangkaian seri. Maka kita hitung CS nya dulu, maka C sama dengan C1 dikalikan C2 dibagi jumlah dari C1 dengan C2, maka C kuadrat dibagi 2C adalah setengah C ya. Maka dengan demikian ya, kita mengambil muatan pada muatan Q1. Ingat, pada rangkaian seri muatannya sama. Kita hitung dulu satu persatu. Karena apa? Pada Q1, karena tegangannya pada Q1, pada V1, pada C1 ya. Kenapa Q1? Tegangannya pada C1 ya, maka dengan demikian Q1 sama dengan C1 dikalikan V adalah 10 kolom. Nah, karena C-nya adalah tetap C, V-nya adalah 10, maka dengan demikian QS serinya sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 kolom. Jadi ketemu muatannya sama, maka V2-nya berapa? Maka dengan demikian V2 adalah Q2 dibagi dengan C2. Itu. Maka dengan demikian 10C dibagi dengan C, maka ketemunya adalah 10 volt. Ini V1-nya 10 volt, V2-nya juga 10 volt. Maka dengan demikian ya, kita lanjutkan lagi, berapakah VS-nya? Maka VS-nya adalah V1 ditambah dengan V2 menjadi 20 volt, karena dirangkainya adalah seri. Maka dengan demikian usaha yang pertama berapa? Nah, maka kita hitung usaha yang pertama dulu supaya jelas ketemunya E ya. Ini sudah ada ketemu ini ya. W1 sama dengan E, maka W1 sama dengan setengah C1 V1 dikuadratkan, maka setengah C dikalikan 10 kuadrat, maka sama saja
50C dikalikan dengan Joule, ini disebut dengan E. Kenapa kita melakukan demikian? Kalau kita tidak tahu harganya 50C, nanti akan salah menghitung pada usaha seluruhnya. Maka berapakah usaha serinya? Maka dengan demikian WS-nya sama dengan setengah CS, VS dikuadratkan. Maka setengah dikalikan setengah C, yang ini, dikalikan 20 kuadrat. Maka ini seperempat, ini 400, nah itu. Maka ketemunya adalah 100C dikalikan dengan Joule, maka menjadi 2E. Kenapa? Yang pertama adalah 50 dikalikan 2 ketemu 100. Jadi usaha pada waktu seri adalah 2E. Ya. Maka jawaban sesuai adalah D. Ingat di sini satu persatu kita lakukan, ya, teliti mengerjakannya, maka ketemunya harus 2E dari 2 kalinya 50 kolom dalam satuan Joule. Ya. Jadi tidak usah dibingungkan kenapa kolomnya harus ikut terus. Ya. Tidak masalah, yang penting kita bisa menyelesaikan, ketemunya adalah 100. Yang pertama 50, yang kedua adalah 100, maka 2 kalinya. Itu adalah soal nomor 6. Jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 7. Kapasitor C1 1 mikrofarad, C2 2 mikrofarad, C3 3 mikrofarad. Dihubungkan seri, diberi tegangan E volt. Ini bukan angka ya, merupakan variabel. Jadi pernyataan dari 1 sampai 4 tidak usah dibingungkan. Karena apa? Itu hanya kalimat yang menunjukkan dari jawaban-jawaban terhadap muatan V1, V2, dan seterusnya. Kita bahas bersama-sama, betulkah 1 sampai 4 betul semua? Kita lihat pada rangkaian seri kapasitornya adalah yang diketahui 1, 2, 3 mikrofarad dalam E volt. Maka dengan demikian seper CS, ya, kita ambil serinya dulu. Seper 1 mikro, seper 2 mikro, seper 3 mikro, maka dibuat 6 mikro. Maka menjadi 6 ditambah 3 ditambah 2, 11. Maka 11 per 6 mikro. Maka CS-nya adalah 6 mikro per 11 di dalam satuan farad. Sekarang kita lihat, ya. Yang pertama adalah masing-masing kapasitor muatan listriknya sama. Maka ya Q1 sama dengan Q2, Q3 dengan Qs. Maka dengan demikian Qs-nya diwakili untuk mengerjakan 1, 2, dan 3 pada muatan itu masing-masing. Maka CS-nya sama dengan Qs-nya sama dengan CS dikalikan dengan V. Ya. Maka 6 mikro per 11 kali E menjadi 6E per 11 mikro dalam satuan kolom. Maka pernyataan 1 benar karena muatannya sama pada satuan seri. Kemudian kita lihat nomor 4 juga benar. Karena apa? Memiliki muatan yang sama besar. Kemudian V1-nya, ya, V1-nya sama dengan CS dibagi dengan C1, ya kan itu. 6E bagi 11 mikro dikalikan 1 per 1 mikro, maka ketemunya adalah 6E per 11 volt. Mudah kan kalimatnya ini? Mikro dibagi mikro 1, ya, maka tinggal 6E dibagi dengan 11. V2-nya, ya, bisa dihitung, ya. Berarti 2 mikro, 6 dibagi 2 adalah 3, ya. Ikuti kalimatnya 3E dibagi 11. Kemudian V3, ya. 3 mikro, 6 bagi 3 adalah 2, 2E dibagi 11. Jadi yang paling besar adalah V1, kemudian V2, yang paling kecil adalah V3, sehingga pernyataan 3 benar adanya, kan itu.
Nah, maka dengan demikian kita ambil pada energinya adalah W1 sama dengan setengah C1 V1 kuadrat. Maka dengan demikian kita bisa menghitung W1-nya menjadi 18 per 11 kuadrat adalah 121 mikro dikalikan dengan E kuadrat. Maka pernyataan 3, pernyataan 2 adalah benar. Yang paling besar adalah 18 per 121 mikro E Joule. Maka dengan demikian W2 tinggal 9. Ya. Ini 1 mikro, maka kalau 2 mikro menjadi 9, maka W3-nya kalau 3 mikro menjadi 6. Berarti ini 18 dibagi 2, 9. 18 dibagi 3 adalah 6. Jadi kalau dihitung seluruhnya demikian, maka 1, 2, 3, 4 memenuhi syarat, jawabannya adalah yang E. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Inilah persamaan-persamaan yang harus dilakukan. Harus dilakukan dengan teliti dan persamaannya harus betul. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.